saudara menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, ini anak Allah kawin sama anak iblis. Kalau anak Allah kawin sama iblis, apa hubungan antara Allah dan iblis? Besan kan? Jadi orang kurang ajar itu adalah orang yang kawin dengan orang yang tidak percaya Yesus, karena dia membuat Allah dan iblis jadi besan. Ya, jadi dalam hal ini kita harus ingat bahwa hanya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh yang bisa menjadi anak Allah. Jadi siapa anak Allah dan siapa Bapa kita itu tergantung dari konteks apa. Konteks penciptaan semua anak Allah. Konteks Israel hanya Israel yang anak Allah. Konteks kristologis hanya Kristus anak Allah, yang lain tidak. Tapi dalam konteks penebusan hanya orang percaya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan nafas hidup kepada kami, kesempatan berbakti bersama-sama. Sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang mau mendengar firman. Isilah diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran yang baik untuk mengerti, hati yang terbuka untuk mendengar, kehendak yang baik melakukan firman ini dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya kebenaranlah yang dinyatakan kepada kami. Lindungi kami dari pekerjaan si jahat, supaya tidak ada di antara kami yang sia-sia mendengar, karena benihnya dicuri oleh iblis. Kami siap belajar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan temanya adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan ini diambil dari kalimat pertama dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Hari ini saya 5 kali khotbah di sini. Jadi khotbah pertama ini sekarang saya hanya mau bahas satu kata, yaitu Bapa. Ibadah kedua saya bahas kami. Yang ketiga saya bahas yang di sorga. Yang keempat saya bahas dikuduskan nama-Mu. Lalu bagian yang kelima terakhir agak lain. Saya akan bahas kenapa sih orang Kristen harus punya 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kok enggak satu saja. Ya, sebenarnya ada apa sampai kita harus punya 4 Injil. Kenapa ada beda-beda antara Injil Matius dengan Lukas dengan Yohanes. Dan itu akan saya bahas pada kebaktian terakhir. Sedikit saja, lanjut tanya jawab seperti biasa. Jadi kalau yang mau ikut silakan siap 5 kali. Nah, hari ini saya akan bahas tentang Bapa kami yang di sorga. Dan hari ini kebaktian pertama saya hanya bahas soal kata Bapa saja. Kenapa Bapa? Karena doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, alamat doa itu yaitu Bapa. Bapa kami yang di surga. Tapi tekanannya pada Bapa. Jadi doa itu dinaikkan kepada Bapa. Tapi saudara-saudara jangan salah paham. Karena itu bukan berarti bahwa kita hanya berdoa kepada Bapa. Sementara tidak boleh berdoa kepada Yesus atau tidak boleh berdoa kepada Roh Kudus. Aliran saksi Yehova itu karena mereka menganggap bahwa yang disebut Allah itu hanya Bapa, Tuhan itu hanya Bapa, sementara Yesus itu hanya ciptaan pertama dari Bapa, Roh Kudus itu hanya powernya Bapa, maka orang saksi Yehova tidak mau berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus, tidak menyembah, tidak memuji Yesus dan Roh Kudus. Hanya Bapa saja, semua Bapa, hanya Bapa Yahweh saja. Yesus tidak mau, Roh Kudus tidak mau. Ada 2 orang mantan saksi Yehova, namanya Paul and Pat Blizzard. Mereka bilang begini, kita tidak boleh menyembah Yesus atau berdoa kepadanya. Karena apa? Karena doa ini dalam Bapa, ya Bapa saja. Jangan berdoa kepada Yesus. Tapi saya kira mereka baca Alkitabnya mungkin hanya 1 ayat. Ya, karena kalau kita baca ayat yang lain ternyata ada juga doa kepada Yesus. Contohnya Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini kan yang ngomong Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, artinya adalah bahwa memang doa kepada Yesus itu memang benar secara Alkitabiah. Dan kalau kita percaya Roh Kudus juga bagian dari Trinitas,
atau doktrin Tritunggal kita, maka Roh Kudus juga pribadi dari Allah Tritunggal, berdoa kepada Roh Kudus juga tidak apa-apa. Maka memang orang Kristen berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Anak, berdoa kepada Roh Kudus. Hanya saja pada bagian ini memang Tuhan Yesus mengajar berdoanya itu kepada Bapa, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau bahas soal Bapa ini saja. Saya bahas pertama, mari kita lihat konsep kebapaan Allah, fatherhood of God. Saudara-saudara, Allah itu Bapa, tapi dia Bapa bagi siapa? Nah, ini perlu dipahami dalam konsep kebapaan Allah ini. Dalam banyak konteks itu harus dilihat. Konteks pertama adalah konteks penciptaan. Maksudnya konteks penciptaan itu adalah Allah disebut Bapa karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah sumber kehidupan, dialah yang memberikan eksistensi kepada semua yang ada, semua ciptaan. Maka dia disebut Bapa bagi semua ciptaan. Lihat Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Nah, karena satu Allah yang menciptakan kita, saya sebagai ciptaan, saya anaknya, dia Bapa yang mencipta kita. Maka dalam hal ini, orang Kristen diciptakan oleh Allah, bukan? Kalau begitu orang Kristen anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Pertanyaannya, orang Islam diciptakan oleh siapa? Orang Hindu Buddha diciptakan oleh siapa? Allah juga kan? Kalau memang diciptakan oleh Allah, maka semua yang diciptakan oleh Allah adalah anak Allah dan Allah menjadi Bapa. Dalam konteks penciptaan ini sebenarnya semua manusia itu adalah anak Allah. Ya. Tapi saudara, kedua, ada konteks providensi atau pemeliharaan. Providensi itu apa? Allah habis cipta dunia ini kan tidak membiarkannya nganggur. Allah menjaga, memelihara, kasih hujan, kasih udara, kasih makan kepada semua ciptaan. Nah, coba lihat Matius 5:45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Maka hujan itu tidak hanya untuk orang benar, bukan hanya untuk orang Kristen. Waktu kasih matahari juga bukan hanya orang Kristen yang dapat matahari. Semua manusia, makhluk hidup yang dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan menjadi Bapa karena dia bukan hanya memberikan eksistensi, tapi kelanjutan dari eksistensinya. Saudara lihat seorang pembuat jam tangan, dia rancang jam tangan ini tiap kali jarum detik 60, jarum menit geser satu terus. Habis pembuat jam ini bikin jam, apakah pembuat jamnya masih intervensi jam ini? Tidak. Dia hanya menciptakan sistemnya dan semua hukum atau sistem berlaku. Tapi pemilik atau pembuat jam tidak punya intervensi langsung pada jam. Itu namanya deisme. Ada yang menganggap bahwa kalau Tuhan menciptakan alam, setelah itu alam berjalan berdasarkan hukum-hukumnya, Allah tidak ikut campur. Karena itu kalau ada tsunami, itu hukum alam. Jangan salahkan Tuhan. Kalau ada banjir, itu hukum alam. Jangan salahkan Tuhan. Nah, itu namanya deisme. Tapi kita tidak percaya demikian. Allah yang menciptakan alam terus memelihara. Dia menerbitkan matahari, turunkan hujan, atur musim-musim, makan bagi semua ciptaan. Maka dalam hal ini, semua ciptaan yang menikmati pemeliharaan Allah, itu disebut anak Allah. Maka saudara, mau burung, mau pohon, mau apa saja, semua dalam pengertian anak Allah karena sementara menikmati pemeliharaan Allah. Ini konteks kedua. Konteks ketiga adalah konteks Israel. Karena Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Lihat Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Berarti yang anak Allah adalah Israel. Kalau kita Indonesia, bukan. Karena bangsa Indonesia tidak dipilih sebagai bangsa pilihan. Kita anak dalam konteks penciptaan. Kita anak dalam konteks providensi. Tapi kita bukan anak dalam konteks bangsa pilihan. Maka orang Afrika, orang Australia, orang mana-mana dari ini, kita semua bukan anak Allah. Hanya Israel. Karena Allah hanya punya satu bangsa pilihan. Ketiga, keempat, konteks kristologis. Dalam konteks ini, Allah adalah Bapa bagi Kristus atau Yesus. Makanya Yesus itu anak Allah. Allah adalah Bapaknya. Dan Yesus itu Allah Bapa dalam konteks ini hanya punya satu anak. Karena itu dibilang
Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kalau tunggal artinya hanya satu-satunya. Jadi Allah tidak punya banyak anak, satu-satunya. Karena itu maka Yesus itu adalah anak Allah. Tapi sebenarnya Yesus itu anak Allah, Bapaknya adalah Allah, dia Allah atau bukan? Nah itu yang sering jadi soal kan. Makanya saya pernah debat sama orang Islam. Lalu mereka bilang, saudara-saudara, Yesus itu anak Allah. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Anak presiden atau bukan? Bukan. Jadi anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Habis itu giliran saya tanya, anak macan atau bukan? Anak ular atau bukan? Kamu ini manusia atau anak manusia? Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, mengapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus adalah Allah? Maka waktu Yesus disebut anak Allah, itu bukan berarti dia bukan Allah. Tapi relasi dia dengan Bapa, sang Bapa disebut Bapa, dia disebut sebagai sang anak. Dalam konteks kristologis, Allah hanya punya satu anak yang tunggal. Yang lain dari Yesus bukan anak Allah. Tapi yang kelima, ada konteks penebusan. Dalam konteks penebusan begini, orang-orang yang mestinya bukan anak Allah, tapi gara-gara percaya kepada Yesus, lalu dikasih hak, dikasih kuasa, supaya jadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, yaitu mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah sudah banyak kan? Anak-anak Allah sudah banyak. Tadi anaknya cuma satu, Yesus. Diberi kuasa jadi anak-anak Allah, yaitu siapa? Yaitu yang percaya. Maka yang percaya adalah anak, yang tidak percaya bukan anak. Jadi kalau saudara adalah orang percaya Yesus, saudara anak Allah. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara anak siapa? Anak iblis. Kita ngomong rohani. Kalau ngomong rohani itu hanya dua saja, anak Allah atau anak iblis. Saya memang bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Gak bisa. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi hanya bagi dua, anak Allah atau anak iblis. Orang yang percaya Yesus jadi anak Allah. Orang yang tidak percaya Yesus, anak. Jadi kalau saudara hadir di dalam kebaktian di gereja tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara anak iblis yang kebetulan ikut kebaktian. Kalau saudara ikut melayani tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara adalah anak iblis yang ikut pelayanan. Kan begitu. Dan kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara anak Allah. Saudara pacaran dengan orang yang tidak percaya Yesus, maka saudara anak Allah pacaran dengan. Maka ada pendeta bilang orang yang kawin atau menikah beda agama itu manusia paling kurang ajar di dunia. Kenapa? Anak percaya Yesus, saudara menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, ini anak Allah kawin sama anak iblis. Kalau anak Allah kawin sama iblis, apa hubungan antara Allah dan iblis? Besan kan? Jadi orang kurang ngajar itu adalah orang yang kawin dengan orang yang tidak percaya Yesus, karena dia membuat Allah dan iblis jadi besan. Jadi dalam hal ini kita harus ingat bahwa hanya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh yang bisa menjadi anak Allah. Jadi siapa anak Allah dan siapa Bapa kita itu tergantung dari konteks apa. Konteks penciptaan semua anak Allah.
Konteks Israel hanya Israel yang anak Allah. Konteks kristologis hanya Kristus anak Allah, yang lain tidak. Tapi dalam konteks penebusan hanya orang percaya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita bertanya, doa Bapa kami itu konteks yang mana? Waktu kita bilang Bapa kami yang di surga. Kalau itu konteks penciptaan, maka orang Islam pun bisa berdoa Bapa kami yang di surga. Bisa itu. Tapi apakah konteksnya di sini? Saudara-saudara, orang yang percaya dalam konteks penebusan, saya percaya Yesus artinya saya diampuni dan ditebus oleh Yesus. Dan dalam doa Bapa kami ada istilah permintaan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalau begitu, di dalam doa Bapa kami ada konsep pengampunan. Dan pengampunan hanya bisa datang dari darah Yesus. Dan karena itu, konteks Bapa kami ini adalah doa. Itu adalah doa dalam konteks penebusan. Kalau begitu, waktu saya bilang, Bapa kami yang di surga, hanya orang yang percaya Yesus yang boleh doa Bapa kami. Karena kalau saudara tidak percaya Yesus dan saudara bilang, Bapa kami yang di surga, hush, kamu bukan anak. Ngapain berdoa? Ya. Karena itu, maka apa yang diajarkan oleh Yesus itu menegaskan hanya anak yang doa dan menyapa Allah sebagai Bapanya. Ya, ini hal pertama yang penting kita pahami sebagai konsep fatherhood of God. Sekarang yang kedua. Yang kedua, apa yang ketika kita doa, Bapa, waktu saudara datang dan berdoa menyapa Allah sebagai Bapa, itu artinya apa? Nah, di sini saya kasih beberapa konsekuensinya. Pertama adalah ketika kita berdoa atau menyapa Bapa, itu seharusnya menghilangkan rasa takut kita kepadanya. Kenapa, saudara-saudara? Di dalam agama lain atau di dalam sejarah agama lain, yang terutama yang bersifat kafir, tidak pernah Allah itu dilihat dalam konsep Bapa. Biasanya Allah atau dewa-dewa mereka dilihat sebagai sosok yang begitu kuat, begitu hebat, begitu kejam, begitu menakutkan, bahkan begitu mengerikan. Sehingga orang tidak bisa menyapa dewanya sebagai Bapa. Sekarang saya kasih kata-kata penafsir William Barclay. Dia bilang begini, banyak orang-orang non-Kristen yang percaya akan adanya sejumlah dewa atau ilah. Mereka percaya setiap sungai, pohon, lembah, bukit, hutan, gunung, dan kekuatan-kekuatan alam lainnya mempunyai dewa atau ilahnya masing-masing. Mereka hidup dalam dunia yang selain mereka juga beranggapan bahwa para dewa bersifat cemburu, mendendam, dan jahat. Para dewa harus ditenangkan dan didamaikan. Namun manusia tidak pernah tahu dengan pasti apakah mereka telah mengurangi atau melanggar kehormatan yang menjadi milik masing-masing dewa tersebut. Itulah sebabnya maka orang-orang non-Kristen tersebut cenderung untuk hidup dalam suasana ketakutan. Orang-orang bukannya tertolong, melainkan malah dihantui oleh agama mereka. Saya pernah tinggal di Bali, rumah kontrakan. Di rumah itu ada altar untuk pasang sesajen. Setiap waktu tertentu maka pemilik rumah datang dan kasih sesajen di sana. Lalu satu hari saya ngajak ngobrol, Bu, setahu saya di dalam agama ibu ada banyak dewa, tapi ada dewa yang terkenal tertinggi itu ada dewa Brahma, lalu ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak. Jadi waktu ibu kasih sesajen di sana, ibu kasih dewa yang mana? Kasih ketiga-tiganya? Dia bilang, enggak Mas, saya kasih yang Siwa, yang perusak. Saya bilang, kenapa ibu kasih yang perusak? Kenapa ibu tidak kasih kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara, dewa baik ini? Kenapa kasih perusak? Lalu dia bilang, Mas, Brahma dan Wisnu enggak usah dikasih, mereka memang sudah baik. Maka mereka enggak apa-apain kita. Tapi yang satu ini, kalau nggak dikasih terus dia ngamuk, yang dua yang lain pun tidak bisa tolong kita. Jadi mending kasih yang jahat ini, yang merusak ini, supaya apabila terjadi sesuatu, yang dua ini tidak bisa tolong. Maka mereka kasih. Kalau begitu, dasarnya sebenarnya apa yang menyebabkan dia mau memberikan kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini? Ketakutan. Maka di dalam banyak konsep agama lain kita bisa melihat orang mendekati Tuhannya atau dewanya dengan ketakutan. Tidak ada yang menyapa dewanya itu sebagai Bapa. Itu tidak ada.
hanya di dalam Yahudi dan lanjut di dalam kekristenan, kita bisa melihat bahwa Allah itu dimengerti sebagai seorang Bapa. Seorang teolog perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia bilang, pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan. Tapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya di dalam dunia kafir. Kalau begitu, ketika Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa, maka ini relasi yang sangat intim, relasi yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan, di mana relasinya bukan antara atasan dan bawahan, bukan antara bos dan majikan, tapi antara Bapa dan anak. Karena ini relasi Bapa dan anak, kita datang tanpa ketakutan kepadanya. Ketika seorang jenderal besar sementara memimpin upacara dalam sidang yang sangat penting, sementara itu tiba-tiba seorang anak kecil lari masuk. Lalu anak itu mau bertemu dengan jenderal itu. Semua petinggi militer yang lain cegah anak itu. Dan dia bilang, jangan kalian mengganggu, jangan kamu ganggu jenderal. Si anak itu bilang apa? Bagi kalian dia jenderal, bagi saya dia papa. Artinya apa? Anak itu tidak mempunyai ketakutan. Kenapa? Karena sang jenderal itu adalah papanya. Tapi kalau bukan papanya, apakah saudara berani lari ke sana? Itu namanya bunuh diri. Karena itu saudara, menyebut Allah sebagai Bapa dalam doa, itu harusnya menghilangkan semua ketakutan kita. Relasi kita dengan dia, itu begitu intim dan dekat. Ya. Sekarang yang kedua. Ketika kita berdoa atau menyapanya Bapa, kita harus yakin dia mendengar doa kita. Ya, saudara-saudara, ingat, hanya anak Allah yang doanya didengar oleh Bapa. Waktu kita menyapa sebagai Bapa dalam doa, berarti ini anak datang kepada Bapa. Dan fakta ini menunjukkan bahwa, memastikan bahwa sang Bapa itu pasti mendengar doa kita. Soal mengabulkan urusan nomor 2. Tapi soal mendengar, dia pasti mendengar. Kenapa sampai Allah Bapa pasti mendengar doa kita? Dan orang yang bukan anak Allah pasti tidak didengar? Ayat terkenal Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi doa. Artinya waktu kamu berdoa Bapa, doamu tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa kita selalu berdoa dalam nama Yesus? Amin. Artinya adalah karena jasa Yesus, doa saya bisa sampai kepada Bapa di surga. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Apakah Yesus menjadi perantara mereka? Tidak. Kalau begitu orang yang tidak percaya kepada Yesus, doanya tidak mungkin sampai kepada Bapa di surga. Tidak mungkin didengar. Kecuali Tuhan mempunyai tujuan khusus mempertobatkan orang itu. Tapi kalau kita sebagai anak, maka itu jaminan bahwa waktu saya sebagai anak, begitu saya sapa Allah sebagai Bapa, dia pasti mendengar saya. Karena itu saudara, kalau saudara sungguh-sungguh orang percaya, saudara harus yakin. Walaupun mungkin Tuhan tidak kabulkan doamu. Apa yang kamu minta belum tentu dia kasih. Tapi dia pasti mendengar doa saudara. Ya, 2 anak sementara main di dermaga. Tiba-tiba ada satu kapal mewah lewat. Lalu si anak yang satu bilang, lu percaya gak gua panggil kapal itu datang? Dia bilang, memangnya nenek moyang punya kapal kah? Lalu dia buka baju, dia panggil kapal itu. Ternyata kapal itu memang benar-benar datang. Nyandar di dermaga, kapten kapalnya turun langsung menghadap anak kecil itu. Hormat. Langsung kawan yang satu bilang, bagaimana bisa kapten kapal itu datang dan hormat kamu? Bisa panggil kapal. Si anak itu menjawab, gampang, karena kapten kapal itu bapakku. Nah saudara bayangkan, kalau bukan Bapak, tidak ada relasi Bapak anak, memangnya dia bisa panggil kapal itu datang? Gak bisa. Tapi karena dikenal sebagai anak, makanya begitu panggil Bapak kenal. Dan karena itulah Bapak mendengarnya. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara doa kayaknya kok Tuhan gak dengar ya. Saudara selidiki dulu, apakah saudara benar-benar anak Allah? Saudara sudah benar-benar orang percaya? Kalau saudara sudah benar-benar orang percaya, yakinlah dia pasti mendengar. Sekarang yang ketiga, ketika kita berdoa atau menyapanya Bapa, kita harus bersedia untuk menerima jawaban tidak darinya atas doa-doa kita. Kenapa bisa begitu? Sekarang saudara lihat Lukas 11. Bapa manakah di antara kamu
Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepadanya, anaknya ganti ikan? Atau jika dia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Saudara lihat dalam ayat ini yang diminta berapa? Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan? 1 ikan. 2, atau jika dia minta telur. Jadi yang diminta 2, ikan dan telur. Sekarang Matius pasal 7. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Berarti ada minta roti. Atau memberi ular jika dia minta ikan? Berarti yang diminta roti dan ikan. Dari Lukas tadi yang diminta adalah ikan, telur. Matius roti, ikan. Kalau digabung yang diminta 3. Roti, ya, ikan, telur. Nah, saudara-saudara, yang diminta adalah roti, ikan, telur. Tapi ayat-ayat itu menyatakan, bapak manakah yang kalau anaknya minta roti dia kasih batu? Kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking? Yang mana anaknya minta ikan dia memberikan ular? Tidak bisa. Bapak insani saja, bapak jasmani saja yang adalah manusia yang berdosa ternyata tidak melakukan hal itu. Dia tidak akan kasih yang buruk kepada anaknya. Apalagi Bapa surgawi kita. Makanya di ayat 11 dibilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau begitu pertanyaan, apakah Tuhan selalu mengabulkan permohonan kita? No. Dia hanya mengabulkan permohonan yang baik. Ya. Nah, persoalannya begini, saudara. Tadi minta roti. Kenapa dibilang siapakah yang anaknya minta roti dikasih batu? Kenapa roti dihubungkan dengan batu? Karena roti di Israel mirip batu. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara lihat roti-roti yang besar-besar itu. Itulah sebabnya iblis datang, ubahlah batu-batu ini jadi roti. Karena memang batu mirip roti. Lalu siapakah yang kalau anaknya minta ikan dia kasih ular? Karena ikan mirip ular. Bagaimana Pak ikan mirip ular? Nah, banyak ahli mengatakan ikan yang dimaksudkan di sini itu jenis ikan-ikan tertentu yang di Indonesia itu boleh dianggap sebagai belut. Nah, kalau belut kan mirip ular. Lalu siapakah yang kalau minta telur dikasih kalajengking? Karena telur mirip kalajengking. Mirip mana Pak? Ya karena kau pikir kalajengking di Indonesia, telur di Indonesia. Jangan. Telur di Israel, kalajengking di Israel pada zaman itu. Pada zaman itu kalajengking di sana kulitnya itu mirip kulit telur. Dan kalajengking suka tidur di tempatnya ayam bertelur. Dan waktu karena jumbo-jumbo dia putar ekornya mirip telur. Nah, artinya adalah bahwa batu mirip roti, ular mirip ikan, kalajengking mirip telur. Tapi Bapa yang baik pasti akan kasih ikan asli. Kasih roti asli, bukan kasih roti yang mirip batu. Atau batu yang mirip roti. Bapa yang baik tidak akan berikan batu kepada anaknya yang minta roti. Tapi ada anak yang terlalu bodoh, dia lihat batu kok kayak roti ya. Lalu dia doa, Tuhan berikanlah roti ini, padahal batu. Sekarang saudara, kalau dia lihat ini, sebenarnya ini batu tapi dia kira roti. Lalu dia doa, Tuhan berikanlah roti ini. Kira-kira Bapak di surga kasih? Bapak tidak akan kasih. Kenapa? Kalau kasih anaknya makan batu. Bagaimana kalau dia doa puasa? Doa puasa, Tuhan kasihlah roti ini, padahal batu. Bagaimana kalau dia tambah doa semalam? Apakah Bapak di surga kasih? Kalau kasih anaknya makan batu. Bapak yang baik tidak akan berikan ular kepada anaknya minta ikan. Tapi dalam kebodohan banyak anak yang lihat ular kayak ikan ya. Lalu dia sungguh-sungguh minta ikan itu padahal ular. Bapak yang baik tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur. Tapi ada anak-anak yang bodoh yang begitu dia lihat kalajengking dia kira telur. Lalu dia doa semalam, doa puasa, segala macam, minta dukungan doa dari segala macam. Pertanyaannya, Bapak di surga kasih? Kalau Bapak di surga kasih, justru akan menghancurkan saudara. Karena itu, dia Bapak yang baik. Kalau dia Bapak yang baik, dia akan seleksi permintaan-permintaan. Kalau permintaan itu mendatangkan kebaikan, dia beri. Tapi kalau permintaan itu membawa kecelakaan, dia tidak akan memberi. Jadi, kenapa? Karena dia Bapak.
Itulah sebabnya waktu saudara datang berdoa, Bapa di surga, harus camkan bahwa tidak semua permohonan saudara dikabulkan. Hanya yang baik saja. Dan ingatlah bahwa ada banyak kebaikan datang kepada kita lewat doa yang tidak dikabulkan. Maka saudara sering bersyukur kan, terima kasih Tuhan karena Tuhan kabulkan doa saya. Pernah gak bersyukur? Tuhan terima kasih karena Tuhan tidak kabulkan doa saya. Jarang kan? Tapi tahukah saudara ada banyak kecelakaan yang dihindarkan dari saudara dengan ditolaknya permohonan saudara. Dulu pada waktu saya muda, sekarang juga masih muda tapi lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih kuliah, saya naksir satu orang. Tapi karena saya calon hamba Tuhan, jadi sebelum nembak itu harus doa. Doa banyak, doa malam, doa puasa. Dalam nama Yesus sampai hari H, waktu saya nembak dia, saya maju dengan penuh keyakinan dia pasti terima. Dalam nama Yesus. Ternyata dia nolak. Lalu saya, Tuhan gimana nih? Saya ini hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saya sudah berdoa semua. Bahkan saya sudah berdoa kunci semua saingan-saingan. Tapi kenapa juga tidak dikabulkan? Saya kecewa. Tapi saudara, beberapa saat kemudian ketahuanlah. Cewek itu sudah hamil 3 bulan. Waktu itu saya pikir, waduh. Seandainya Tuhan kabulkan doa saya jadian dengan dia, terus dia hamil di tangan saya, apa kata dunia? Jadi saya berpikir, aduh untung sekali ya dia nolak. Hari itu saya bilang, Tuhan terima kasih karena dia menolak cinta saya. Artinya ada kebaikan yang datang di balik doa yang tidak dikabulkan. Kalau Tuhan tuh ngasih saja, percayalah bencana bagi kita. Tuhan bekerja demi kebaikan kita sebagai Bapa yang baik. Karena itu dia atur. Kalau permohonan itu membawa kebaikan dia kasih. Tapi kalau permohonan itu membawa kejelekan dia tahan. Tidak beri. Di dalam mitologi Yunani, saudara lihat gambar ini. Ini adalah gambar tentang dari mitologi Yunani tentang Aurora dan Titorus. Aurora ini diceritakan sebagai seorang dewi. Dan satu kali dewi ini datang dari kayangan sana, mandi di bumi, ketemu dengan seorang laki-laki namanya Titonus. Maka jatuh cintalah Aurora sama Titonus. Dan dia kepengen menikah dengan Titonus. Lalu dia pergi ke atas kepada dewa kepala, minta supaya dia diizinkan menikah sama Titonus. Tapi dewa kepala bilang tidak bisa. Kita ini dari kalangan dewa. Titonus hanya manusia biasa. Kita kekal tidak mati. Tapi Titonus itu manusia yang fana bisa mati. Bagaimana mungkin kamu masih kawin dengan dia? Tapi Aurora terus meminta. Ya sudah, akhirnya dewa kepala setuju. Ya, masalahnya dia bilang, tapi dia itu bisa mati. Tapi Aurora bilang, tapi bukankah engkau bisa buat dia tidak mati? Engkau kan maha kuasa. Akhirnya dewa kepala berikan hidup kekal kepada Titonus. Lalu turunlah Aurora dan kawin dengan Titonus. Setelah kawin, sekarang Aurora tidak bisa mati. Titonus juga sudah dapat karunia kekal, tidak bisa mati. Lalu 1 tahun menikah, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan Titonus mulai sakit-sakitan dan tidak bisa bangun dari tidur. Ya, tempat tidur, buang air, makan, minum di atas tempat tidur. Saat itu Aurora sadar, ini bencana. Kenapa? Karena dia minta hidup kekal kepada Titonus, tapi lupa minta awet muda. Maka sekarang suaminya ini sudah sakit-sakitan, makan di tempat tidur, buang air di tempat tidur, tunggu mati gak bisa mati-mati. Hari itu dia sadar, doanya dikabulkan itu bukan kebaikan, tapi itu bencana. Nah saudara sadarlah, ada berapa banyak bencana yang Tuhan hindarkan dari saudara dengan tidak mengabulkan permohonanmu. Kalau begitu, setiap kali permohonan saudara ditolak oleh Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan. Mestinya bersyukur. Karena itu, hari ini saudara boleh berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua permohonan saya yang sudah Tuhan kabulkan, yang sudah Bapak kabulkan. Tapi terima kasih juga untuk begitu banyak permohonan yang Tuhan tidak kabulkan. Kenapa dia tidak kabulkan? Karena dia Bapa yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Belajar bersyukur untuk semua yang Tuhan beri maupun yang Tuhan tidak beri.
sungguh percaya Yesus, saudara harus bersyukur. Karena saudara diangkat jadi anak. Kita sebelumnya adalah anak iblis, tapi diberi kuasa jadi anak Allah karena iman. Yang belum sungguh-sungguh percaya hari ini, ambil komitmen. Sungguh-sungguh percaya Yesus, supaya saudara jadi anak Allah. Kalau saudara memanggil dia Bapa, jangan takut. Karena itu menunjukkan kedekatan saudara dengan dia. Dia pasti mendengar doa saudara kalau saudara adalah anak. Tapi karena dia Bapa yang baik, dia seleksi permohonan saudara. Karena itu saudara, jangan hanya bersyukur untuk setiap pengabulan doa. Bahkan doa-doa yang tidak dikabulkan hari ini, syukuri. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik.